Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan membawakan cerita tentang peperangan yang berada di Palestina, tentang Amerika Serikat kirim kapal perang dan jet tempur bantu Israel serang Hamas. Sebelum cerita ini saya angkat dan saya lanjutkan, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua. Dan sedekah juga bisa merubah hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Amerika Serikat kirim kapal perang dan jet tempur bantu Israel serang Hamas. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan bantuan militer ke Israel. Bahkan kapal-kapal perang dan jet tempur juga mulai bergeser ke Mediterania Timur. Ini menyusul perang antara Israel dengan faksi di Palestina, Hamas. Sejak Sabtu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden sendiri, sempat berpendapat bila serangan Hamas belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan. Sebuah kapal penjelajah rudal dan 4 kapal perusak rudal sedang menuju ke wilayah tersebut, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, merujuk kapal induk USS Creole Air Force, dikutip BBC Internasional Senin 9 Oktober 2023. Jet tempur Amerika Serikat juga akan dikirim, tegasnya. Gedung Putih juga menegaskan bantuan tersebut akan datang dalam beberapa hari. Amerika Serikat sendiri, tegas kantor Biden, berupa memastikan bahwa musuh-musuh Israel tidak akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Sementara itu, beberapa warga Amerika Serikat dilaporkan menjadi korban tewas dalam eskalasi terbaru antara Hamas dan Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengaku masih mempelajari laporan tersebut. Kami mendapat laporan bahwa beberapa orang Amerika, termasuk diantaranya korban tewas, kami bekerja sangat aktif untuk memverifikasi laporan tersebut, katanya kepada TV Amerika Serikat pada Minggu. Ia sendiri menyalahkan Hamas dan mencap milisi itu sebagai teroris. Menurutnya, pertempuran sebagai serangan teroris besar-besaran yang menembaki mati warga sipil Israel di kota-kota mereka, seperti yang telah kita lihat secara gratis, menyeret orang-orang melintasi perbatasan dengan Gaza, katanya kepada ABC. Jadi, Anda dapat membayangkan dampak yang ditimbulkan hari ini di seluruh Israel, dan dunia seharusnya memberontak atas apa yang telah mereka lihat, klaimnya. Di sisi lain, tudungan juga muncul ke Iran atas keterlibatan negara itu. Blinken mengatakan belum melihat bukti keterlibatan langsung, namun ditegaskannya Iran telah membantu kelompok yang berbasis di Gaza selama bertahun-tahun. Hamas tidak akan menjadi Hamas tanpa dukungan yang diperolehnya selama bertahun-tahun dari Iran, katanya. Kami belum melihat bukti langsung bahwa Iran berada di balik atau terlihat dalam serangan ini. Namun dukungan selama bertahun-tahun sudah jelas, tambahnya. Perlu diketahui, Amerika Serikat mengirim bantuan militer sejumlah miliaran dolar ke Israel, sekutu dekatnya, setiap tahun sejak Perang Dunia Kedua PD2. Israel telah menjadi penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat yang terbesar. Diketahui, Dewan Keamanan PBB akan segera bertemu di New York untuk membahas kekerasan di Israel dan Gaza. Cina dalam pernyataannya resminya telah meminta kemerdekaan Palestina sebagai syarat mutlak perdamaian terjadi. Respon Hamas, keputusan Amerika Serikat mengirim kapal perang dan jet tempur mendekati Israel, serta bantuan militer, dan dikomentari Hamas. Kelompok itu mengatakan ini adalah agresi terhadap rakyat Palestina. Gerakan-gerakan ini tidak membuat takut rakyat kami atau perlawanan mereka, yang akan terus membela rakyat kami dan tempat-tempat suci kami,
kata juru bicara Hamas, Hasem Qasem, dalam sebuah pernyataan Senin. Cina respon perang Hamas-Israel. Xi Jinping titahkan ini. Cina memberi respon atas ketegangan baru yang terjadi antara faksi Hamas, Palestina, dengan Israel. Negeri Presiden Xi Jinping ini bahkan meneriakan pendirian negara Palestina yang merdeka sebagai solusi perdamaian. Kami menyerukan pihak-pihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusnahan untuk melindungi warga sipil dan menghindari pemburuknya situasi, kata Kementerian Luar Negeri. Cina seperti dikutip CNBC Internasional, Senin 9 Oktober 2023. Jalan keluar mendasar dari konflik ini terletak pada penerapan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tegasnya lagi. Pernyataan Cina itu bukan tanpa dasar. Selama ini, Cina memang telah memainkan peran dalam meredakan ketegangan Israel-Palestina. Komunitas internasional perlu bertindak dengan urgensi yang lebih besar, meningkatkan masukan terhadap masalah Palestina, memfasilitasi dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel, dan menemukan cara untuk mewujudkan perdamaian abadi, tambah Cina lagi. Cina akan terus bekerja tanpa henti dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan tersebut, ujar Kemlu. Sementara itu, perwakilan tetap Cina untuk PBB, Zhang Jun, mengambil sikap tegas mengenai konflik yang berkembang. Ia mengatakan Cina mengutuk semua kekerasan dan serangan terhadap warga sipil. Sebelum peperangan antara Hamas dan Israel pecah Sabtu, Hamas memulai serangan multi cabang sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat dengan ribuan roket yang ditunjukkan hingga Tel Aviv dan Yerusalem, di mana beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam bangunan. Baku tembak terjadi hingga malam hari antara pasukan Israel dan ratusan milisi Hamas di setidaknya 22 lokasi Israel. Keadaan pun mulai kacau karena banyak warga sipil yang terlibat dalam baku tembak. Hamas sebelumnya merilis gambar beberapa warga Israel yang disandra. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, membenarkan bahwa ada tentara dan warga sipil yang diculik. Juru bicara Hamas, Khaled Gadomi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu melakukan operasi militernya sebagai tanggapan atas kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Selama itu, Israel juga diketahui beberapa kali melakukan serangan di wilayah Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Kami ingin komunitas internasional menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina. Tempat suci kami seperti Al-Aqsa. Semua hal inilah yang menjadi alasan dibalik dimulainya pertempuran ini, katanya. Saat ini tercatat 1.100 korban jiwa tewas dalam peperangan keduanya, sebanyak 700 dari Israel dan 400-an dari warga Palestina. Itu adalah sebuah cerita tentang kekejaman orang-orang Israel. Dan Amerika pun menurunkan pasukannya untuk membantu pasukan-pasukan Israel. Tunggu cerita-cerita selanjutnya di sini. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.